Tanpa berlama-lama atau intinya, kita panggilkan pembicara kita pada pagi hari ini kepada teman kita Muhammad Rizky dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lain saya mau tanya, siapa di sini yang kesulitan ngatur ruangan kelas? Aku susah banget Kak. Siapa yang ngerasa uangnya itu kan cepat banget habisnya? Iya kan? Udah gak ada tuyul. Oke, berarti kan ada sendirian. Kali ini kita akan bahas Kakaibo, cara dari Jepang untuk mengatur keuangan kita agar kita lebih sadar menggunakan uang kita, nggak boros dan bisa menabung lebih banyak. Jadi langsung saja. Apa itu Kakaibo? Ini Kakaibo pertama kali diciptakan tahun 1904 oleh perempuan asal Jepang bernama Hanima Toko. Jadi Kakaibo itu mengatur keuangan dengan menulis semua pemasukan kita dan semua pengeluaran yang kita buat agar kita lebih sadar tentang maka dua tidak boros namun lebih banyak. Nah, jika itu empat prinsip dasar yang bisa kita terapkan untuk kita bisa menggunakan Kakaibo ini. Yang pertama, kita cerita dulu berapa uang yang bisa kita dapatkan di setiap bulan. Misalkan uang dari uang dari bisnis, kita terima, kita kira-kira kita dapat uang berapa. Yang kedua, berapa yang ingin kamu simpan. Setelah kita tahu kira-kira berapa uang yang kita dapatkan, kita bisa atur nominal untuk kita simpan atau kita taruh. Yang ketiga, berapa yang akan kamu keluarkan. Kita atur untuk pengeluaran kita selama sehari-hari untuk sebulan ke depan. Yang keempat, bagaimana kita bisa memperbaikinya, mengevaluasi untuk bulan-bulan berikutnya. Di Kakaibo itu ada 4 kategori pengeluaran dibagi ke 4 kategori kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang termasuk di sini adalah kebutuhan tagihan atau cicilan kita. Kedua, untuk makan sehari-hari. Yang ketiga, untuk keluarga atau anak ataupun yang kita istri. Kemudian yang keempat, untuk biaya transportasi kita seperti bensin, ongkos angkot, ongkos kereta dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan ekstra atau tambahan. Di sini untuk seperti biaya tagihan kita kalau baru mau berobat, kalau mau servis kendaraan, ataupun kalau untuk teman yang ulang tahun dan yang mau menikah itu seperti kebutuhan tambahan. Yang ketiga ada kebutuhan keinginan. Ini kebutuhan ini bersifat untuk menyenangkan diri kita sendiri, menghibur diri kita sendiri, untuk seperti beli kopi kekinian, beli baju diskon, itu masuk ke kebutuhan keinginan. Yang keempat dan terakhir itu ada kebutuhan kultural. Di sini kebutuhan untuk mengupgrade diri kita, memperluas wawasan kita, memperbanyak skill kita seperti membeli buku, ikut pelatihan dan lain-lain. Saya berikan langkah tips yang praktis untuk menggunakan Kakaibo. Yang pertama, siapkan alat catatan keuangan seperti buku tulis, jurnal atau Kakaibo, dan kita menggunakan Excel juga. Yang kedua, catat pemasukan di awal bulan. Kita harus mencatat semua pemasukan kita di awal bulan. Entah itu dari gaji, dari bisnis, ataupun dari jasa yang kita lakukan. Yang ketiga, tentukan jumlah nominal yang akan kita tabung. Setelah kita tahu apa yang kita dapatkan di setiap bulan, kita tentukan jumlah nominal yang akan kita tabung dan sisanya dibagi untuk pengeluaran. Kemudian yang keempat, kelompokkan pengeluaran kita ke 4 kategori Kakaibo seperti survival, ekstra, opsional, dan pausa. Nanti dalam prakteknya kita catat keseharian kita, semua kita catat pengeluaran yang kita lakukan setiap hari, kita rutin mencatat semua pengeluaran kita di setiap harinya selama 1 bulan. Kemudian di akhir bulan kita review, kita lihat kembali pengeluaran mana yang sekiranya terlalu besar dan bisa kita perbaiki di bulan berikutnya. Kemudian sebenarnya yang pertama kita tulis semua pendapatan kita dalam 1 bulan. Seperti di sini dari gaji, dari bonus, dari freelancer kita totalkan. Kita tentukan juga nominal yang akan kita tabung. Kemudian sisanya kita dibagi ke 4 kategori pengeluaran dari Kakaibo seperti survival, ekstra, opsional, dan kultur itu. Nah, kita setiap hari rutin catat setiap pengeluaran yang kita lakukan, kelompokkan itu dalam kategori pengeluaran Kakaibo.
Kemudian apa manfaat yang bisa kita dapat dengan menerapkan KKIBO ini? Yang pertama, meningkatkan cara finansial kita. Kita bisa lebih bijak menggunakan uang kita, mengeluarkannya lebih efisien lagi. Yang kedua, membantu mengontrol pengeluaran kita dengan kita bijak untuk tidak membeli barang-barang yang terlalu kita butuhkan. Yang kedua, bisa mendorong sifat disiplin kita, karena kita akan menyediakan dana untuk menabung, jadi kita bisa konsisten menabung setiap bulannya. Yang ketiga, menyediakan sistem evaluasi bulanan. Kita bisa mengevaluasi, memperbaiki keuangan kita setiap bulannya untuk bulan berikutnya. Yang keempat, membantu merencanakan masa depan. Kemudian kita bisa meningkatkan keterangan batin, karena setiap pengeluaran yang kita lakukan itu sudah kita catat di awal bulan. Yang terakhir, bisa mendorong gaya hidup yang minimalis dan sadar diri. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Teman-teman, terima kasih atas pemaparan materi dari teman-teman Rizky. Sekarang kita lanjut ke memasuki sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, yang belum memahami juga, silakan untuk bertanya dan sebutkan nama dan kelompoknya. Pertanyaan dipersilakan buat teman-teman semua, maksimal 2 pertanyaan saja. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya singkat aja, KKIBO sama pencatatan yang biasa itu perbedaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jaka Maulana dari kelompok Kongres. Saya ingin bertanya mengenai KKIBO. Apakah KKIBO masih relevan jika bisa serba otomatis atau tidak? Itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman dari rekan-rekan saya. Pertanyaan tentang keuangannya teman pada teman-teman. Oke, ini menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi kelebihan KKIBO dibanding data keuangan yang biasa ya. Jadi kelebihan itu kita bisa konsisten perbedaan KKIBO dan data keuangan lainnya. Di KKIBO itu kita bisa membedakan pengeluaran ke 4 kategori. Tadi ada survival, ada ekstra, ada opsional, sama kontan. Jadi pengeluaran kita itu lebih efisien, lebih terstruktur lagi, dan terlalu keluar yang terlalu kita butuhkan. Jadi kita setiap bulannya jawaban kita bisa tahu kebutuhan kita berapa, keinginan kita bisa berapa, kemudian ongkos kita selama atau makan selama sebulan kita bisa lebih tahu. Kemudian keunggulan itu kita bisa nabung maksudnya setiap bulannya, karena untuk nabung kita udah siapkan di awal sebelum ke pengeluaran. Gimana? Perbedaannya itu di 4 poin itu ya. 4 pengeluaran di survival, di ekstra, opsional, sama kamu. Kemudian untuk menjawab yang kedua itu apakah masih relevan di zaman sekarang? Jadi menjawab tentu masih relevan, karena orang zaman sekarang itu semakin canggih itu malah semakin boros menggunakan uang. Betul kan? Makanya kita butuh untuk mengatur keuangan kita sebelum kita, daripada kita nggak tahu kemana, mending kita atur di awal bulan. Kita pisahkan dulu di awal bulan untuk kebutuhan kita, untuk makan kita, keseharian kita, untuk nabung, buat kita setiap di awal. Jadi ini masih sangat relevan mana saudara. Ibu pakai juga. Apa terjawab? Teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di pembicaraan. Semoga seminar ini